mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pak Ade Sumengkar. Saya sehari-hari sering manggil Dinda sama Pak Ade Sumengkar. Selamat Pak Ade dengan bukunya yang ditulis, kemudian hari ini kita ada bedah buku, dan saya secara pribadi tersanjung karena saya diundang untuk menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata. Jika tadi saya memperhatikan dari berbagai narasumber yang luar biasa, saya cukup mendapatkan ilmu dari kawan-kawan para narasumber, di samping saya membaca buku yang ditulis oleh Pak Ade Sumengkar. Selamat, terima kasih kepada Pak Ade Sumengkar. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengulang dari beberapa yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, baik itu dari Good, Great, and Bayan. Saya mungkin yang ketiga saja di Bayan, karena saya diundang sebagai Ketua Badan Akreditasi PAUD dan PNS Provinsi Jawa Barat. Sementara pada siang sore hari ini juga ada Profesor Dr. Supriyono sebagai Ketua Badan Akreditasi PAUD PNS tingkat nasional. Jadi saya sudah dari awal berbicara dengan Dinda Ade Sumengkar, saya tidak akan berbicara kebijakan. Namun saya sedikit berbicara mengenai pengalaman bagaimana mengelola badan akreditasi untuk mengakreditasi PAUD, kemudian Raudatul Atfal, kemudian PKBM atau lembaga-lembaga itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, izinkan saya menyampaikan 10 menit pengalaman yang saya alami sebagai pimpinan Banpod PNS di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat yang luasnya sangat luas dengan penduduk hampir 50 juta. Dengan populasi usia anak usia dini yang paling besar di Indonesia, sehingga pada saat ini pun Banpod PNF alhamdulillah telah memiliki kurang lebih 625 asesor untuk membantu akreditasi Banpod, untuk mengakreditasi PAUD, TK, Raudatul Atfal, PKBM, dan lembaga-lembaga kursus di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, dengan 85.000 PAUD di Jawa Barat ini bukan hal yang enteng. Bukan jumlah yang sedikit dengan berbagai variasi. Pendidikan anak usia dini ketika pada zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono dibuka keran yang selebar-lebarnya, bahkan ada program 1 RW 1 PAUD. Maka tersebarlah PAUD di Indonesia yang menempati tempat ala kadar. Ada yang di masjid, ada yang di gedung desa, ada yang di pos kamling, ada yang di rumah-rumah. Ini sebuah fenomena positif bagaimana masyarakat memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini di Indonesia. Khususnya di Jawa Barat amat bervariasi. Ketika berbicara akreditasi, yang dimaksud dengan bukunya Pak Ade Sumengkar adalah akreditasi mandiri. Apa yang dimaksud dengan akreditasi mandiri? Akreditasi yang sekarang kami lakukan ini masih dengan dana dari pemerintah. Namun untuk pendidikan anak usia dini apalagi di pedesaan, tentu dana untuk akreditasi jika tidak dibantu oleh pemerintah ini akan menjadi persoalan. Bagaimana tidak Pak Ade Sumengkar, mungkin ini Pak Supriyono, mohon izin ini Kang Jo menyampaikan. Ada sebuah pendidikan anak usia dini yang muridnya 20 orang. Dibina oleh gurunya 2 orang. Ketika ditanya pendidikannya mereka hanya tamat SMA, maaf, bukan hanya, tapi SMA. Ketika ditanya iuran, gurunya malah meneteskan air mata. Karena yang disebut iuran tidak ada. Yang ada uang yang dikumpulkan melalui kenceleng setiap hari. Ada yang 500 rupiah, ada yang 100, itulah yang dijadikan bahan atau dana untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia di sebuah tempat. Dan itu tidak terjadi di 1-2 PAUD, terjadi di banyak pendidikan anak usia. Saya pernah berbicara di depan Ibu Hajah Hetifah di gedung MPR beberapa bulan yang lalu. Saya diajak oleh Dinda Ade Sumengkar, saya berkesempatan menyampaikan ini. Betapa ibanya seorang asesor berhadapan dengan pemimpin lembaga PAUD yang akan diakreditasi, yang tempatnya sederhana. Ketika masuk kepada pembiayaan ditanya berapa honor gurunya, dia menjawab 1 juta.
Ternyata sejuta itu akronim dari sabar, jujur, dan tawakal. Mereka bisa menerima 200.000 sebulan, 100.000. Tapi mereka ikhlas lillahi ta'ala, dan itulah yang disebut karakter. Sudah dimiliki karakter oleh para pendidikan anak usia dini di pedesaan, sekalipun mereka tidak mengerti apa itu karakter. Tapi sebenarnya para guru telah memiliki karakter yang luar biasa, sehingga mereka bertekad menjadikan lembaga yang mereka pimpin menjadi sebuah lembaga pendidikan anak usia dini yang dapat melahirkan anak-anak yang berkompeten, anak-anak yang bisa bersaing ketika mereka melanjutkan pendidikan yang lebih. Kepada MC, Kang Ju, tanyakan ini waktunya karena di Bandung sudah lewat sholat Asar, apakah masih ada waktu? Silakan Kang Ju, 5 menit lagi boleh. Ya, saya kira 5 jam. 1 juta Kang Ju. Baik, terima kasih. Akan sampaikan sedikit aja ya. Pak Ade Sumengkar, kemudian para narasumber yang luar biasa, Kang Jul menghaturkan terima kasih. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ketika sekarang di era pandemi, tentu persoalan semakin menumpuk, semakin bertambah bagi orang tua dan bagi para pendidik anak usia dini di kota dan di desa. Bagaimana orang tua sekarang sudah mengharapkan anak-anaknya masuk sekolah tatap muka. Karena apa? Sebetulnya orang tua merasakan bagaimana sulitnya mengajar putra. Sulit mengajar, mendidik anak itu. Sehingga ibu-ibu itu sudah kerang-kering telepon kepada guru-gurunya. Kapan dimulai tatap muka? Karena sulitnya mengajar anak-anak. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa, kesempatan ini saya sampaikan mungkin yang kedua kali kepada Ibu Hajah Hetifah sebagai anggota DPR RI yang murah senyum, Bu Hetifah yang santun. Saya senang sekali bisa beberapa kali berjumpa dengan Ibu Hetifah difasilitasi oleh Dinda Ade Sumengkar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang dengan PKBM dan LKP juga di Jawa Barat ini cukup banyak dan berjamut. Apalagi sekarang ketika ada dana bantuan pemerintah untuk para penganggur, ada dana bantuan untuk pelatihan. Ini sekarang dirasakan bagaimana menggeliatnya LKP untuk dapat menerima dana bantuan pemerintah untuk disalurkan atau untuk dijadikan lembaga-lembaganya dipilih untuk dapat melatih putra-putri kita yang terdampak oleh pandemi. Ketika berbicara pandemi, maka akreditasi mandiri ini sangat-sangat diperlukan. Kalau untuk PKBM, alhamdulillah, pemerintah sudah memberikan sebuah ketentuan. Tidak ada PKBM yang diperbolehkan menyelenggarakan ujian nasional kecuali PKBM yang telah terakreditasi. Maka kami harapkan, tentu kepada Ibu Hajah Hetifah, untuk PAUD kalau bisa seperti itu. Tidak ada BOP kepada PAUD dan taman kanak-kanak yang telah terakreditasi. Begitupun untuk LKP dan PKBM, saat ini di Jawa Barat tumbuh begitu banyak PKBM dan LKP, namun kemandirian mereka untuk menjadikan lembaganya lembaga yang mandiri diawali ketika mereka melakukan akreditasi mandiri. Demikian barangkali kalau 5 menit, Kang Jul maaf ini lewat sudah 6 menit. Kepada Dinda Ade Sumengkar sekali lagi akan haturkan selamat jempolnya dulu. Nun, Pak Jul. Terima kasih banyak. Menyampaikan apresiasi